你不能！Di awal cerita, kita diperkenalkan dengan tokoh utama yang bernama Yun Xiang. Saat ini, ia sedang melakukan balapan dengan seseorang. Dengan skill yang dimilikinya, ia berhasil dalam memenangkan balapan itu. Kemudian, ia didatangi oleh teman perempuannya yang bernama Yaksa. 一直喜欢他吗？喜欢就去跟他说话。 Karena melihat pembalap itu adalah seorang perempuan, ia mencoba untuk berkenalan. Akan tetapi, itulah oleh perempuan itu. Saat ini, kota Donghai dikuasai oleh klan Di, sehingga kota Donghai mengalami kesulitan air, dan harga air menjadi sangat mahal. Yun Xiang saat ini sedang bekerja di sebuah tempat jasa pengiriman. 玉祥，这是你的。哎， Saat melakukan pengiriman, ia melihat orang dewasa dan juga anak-anak sedang kesusahan dalam memperoleh air bersih. Melihat hal itu, Yun Xiang kemudian menyelinap ke tempat pompa air milik klan Di, dan kemudian merusak tuasnya agar orang-orang mendapatkan air. Keesokan harinya, setelah mengantarkan pesanan, Yun Xiang menemui temannya yang sedang melakukan pentas. 云翔哥，他没想说到牢里，要不然再骑车。 Saat perjalanan pulang, mereka bertemu dengan putra ketiga dari klan Di yang bernama Obing. Di sini terlihat ia tertarik dengan motor yang dimiliki oleh Yun Xiang dan ingin untuk membelinya. Akan tetapi Yun Xiang tidak menghiraukannya dan memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka. Sesampainya di rumah, ayah Yun Xiang mengetahui bahwa ada yang merusak pompa air. Hal itu menyebabkan mereka menghentikan aliran airnya ke kota Donghai. Ia tahu yang melakukan hal itu adalah Yun Xiang. Akan tetapi, Yun Xiang mulai marah dan memutuskan untuk pergi. Kakaknya Yun Xiang yang bernama Jin Xiang berusaha untuk menenangkannya. Yang sebenarnya, ayahnya sangat khawatir dengan Yun Xiang. Saat akan mengantarkan Yaksa pulang, mereka diikuti oleh Aobing dan anak buahnya. Mereka pun berusaha untuk meluluskan diri dari kejaran mereka semua. Akan tetapi saat mengira diri mereka sudah lolos, mereka mulai diserang oleh Aobing menggunakan kekuatannya. Dan saat itulah kekuatan Yun Xiang bangkit dan menyerang Aobing. 走。 Keesokan harinya, Yun Xiang terbangun di sebuah rumah sakit. Di sana, ia bertemu lagi dengan wanita itu. Ia adalah dokter di sana dan diketahui namanya adalah Su Junsu. Tanpa menanyakan keadaan dirinya, ia lebih mengkhawatirkan Yaksa. Yang ternyata, Yaksa sudah kehilangan kakinya. Hal itu membuat Yun Xiang sangat sedih dan juga marah. Kemudian datanglah kakaknya yang berbarengan dengan kedatangan bos dari klan Di. Tujuannya datang ke sana yaitu untuk meminta maaf atas kesalahan putranya, sekaligus mengembalikan motornya. Yun Xiang menolak permintaan maaf itu sebelum ia membawa kakinya Aobing. Ia pun pergi disusul oleh kakaknya. Di jalan mereka diikuti oleh seseorang hingga membuat mereka berdua terjatuh. Yang ternyata mereka adalah dua ekor monster yang ingin membunuh Yun Xiang. Di saat terdesak, tiba-tiba kekuatan Yun Xiang bangkit kembali dan membunuh monster itu. Ia juga berhasil diselamatkan oleh orang yang misterius. Orang itu menyebut nama Yun Xiang sebagai Neza. 你是谁？哪吒，你可真贱！真是哪吒。 Di sisi lain, bos dari klan Di yang sekaligus adalah raja dari Naga Laut Timur yang bernama Aoguang mengatakan kepada anaknya bahwa ia tidak mungkin bisa mengalahkan Yun Xiang karena dia adalah reinkarnasi dari dewa yang bernama Neza. Dan luka di tangan ayahnya juga disebabkan oleh Neza 3000 tahun yang lalu. Yun Xiang pergi menemui orang misterius itu untuk mencari informasi mengenai dirinya sendiri.
Orang itu mengatakan bahwa dia adalah reinkarnasi dari sosok dewa yang bernama Neza, yaitu dewa kehancuran. Ia juga menjelaskan bahwa bos dari Krandi merupakan Raja Naga Laut Timur. Akan tetapi di sini Yun Xiang belum mengetahui nama dari orang itu. Sementara itu, Ao Bing dan ayahnya sedang merencanakan sesuatu untuk membunuh Yun Xiang. Yun Xiang meminta orang itu untuk mengajarinya agar dia bisa mengendalikan kekuatannya. Karena kekuatannya terlalu besar, hal itu bisa membahayakan dirinya sendiri. Oleh karena itu, orang misterius itu membuatkannya zirah dari besi. Kekuatannya pun berhasil dikendalikan. Yun Xiang kemudian bertarung melawan orang itu. Ia berhasil menang dan menjatuhkan topengnya. Disinilah dia tahu bahwa ia bukanlah manusia, melainkan seekor kera bertelinga 6. Keesokan harinya, saat sedang berbincang dengan teman-temannya, mereka diserang oleh pasukan dari Ao Bing. Yaksa yang merupakan pengawal dari Ao Bing juga turun langsung untuk membunuh Yun Xiang. Akan tetapi dengan kekuatannya, ia dengan mudah berhasil dikalahkan. Di rumah sakit, Yaksa pergi seorang diri untuk menenangkan dirinya. Saat itu, ia melihat ada seseorang yang ingin merusak zirah milik Yun Xiang. Karena ketahuan, ia pun dikejar oleh orang itu. Akan tetapi, ada sebuah bom yang merusak tempat itu. Yun Xiang berusaha untuk melindungi tempat itu. Akan tetapi, karena zirahnya sudah dirusak, ia tidak bisa mengontrol kekuatannya. Ia merasa sangat marah dan mengajar mereka semua. Karena hal itu membuat ayahnya tewas di sana. Di sisi lain, si kera pergi ke kediaman Ao Guang. Di sana, ia mengetahui bahwa air di seluruh Donghai dikendalikan olehnya untuk mengendalikan mutiara naga. Si kera bertarung melawan anak buah dari Ao Guang, tetapi ia tertangkap. Dan saat itulah Yun Xiang datang untuk menghentikan mereka. Ao Guang memutuskan untuk pergi dan meninggalkan Ao Bing yang bertarung melawan Yun Xiang. Mereka bertarung menggunakan seluruh kemampuan yang mereka miliki. Setelah berhasil mengalahkan Ao Bing, si kera memberitahu Yun Xiang bahwa sebenarnya ia adalah raja kera, yaitu Sun Wukong. Tujuannya membantu Yun Xiang adalah untuk memastikan bahwa ia benar-benar reinkarnasi dari Neza. Setelah itu, ia pun pergi begitu saja. Yun Xiang dengan sisa kekuatannya, ia memutuskan untuk pergi ke istana Raja Naga agar bisa mengalahkannya. Sesampainya di sana, ia dikaitkan dengan Su Junsu yang telah dijadikan sandera. Mereka kemudian melakukan pertarungan dan Su Junsu juga mencoba untuk melarikan diri. Yun Xiang dengan seluruh kekuatannya bertarung melawan Ao Guang. Karena merasa akan kalah, Ao Guang kemudian menelan mutiara naga. Oleh karena itu, membuat naga-naga yang ada di dalamnya tidak terkendali dan menyebabkan tsunami di Pulau Donghai. Yun Xiang berusaha menahan pusaka selendang penahan para naga itu, tetapi ia tidak berhasil. Tsunami pun terjadi di kota Donghai.
Karena sudah tidak memiliki tenaga lagi, Yunxiang diajar oleh Hao Guang. Akan tetapi, ia nekat mengeluarkan sisa-sisa kekuatannya untuk mengalahkan Hao Guang. Ia pun berhasil mengalahkannya, akan tetapi ia terlihat tidak sadarkan diri. Dan yang entah bagaimana, kekuatan dari Neza menyembuhkannya, juga menanamkan kekuatannya kepada Yunxiang. Oleh karena itu, ia bisa mengendalikan pusaka selendang itu, dan juga berhasil menghentikan naga-naga penyebab tsunami. Kota dan teman-temannya pun terselamatkan. Dan itulah akhir dari cerita ini.